Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah kita ucapkan, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita para hamba, yang Allah tidak pernah bosan untuk selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kita para hamba tambahan nikmat-nikmat berikutnya dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan berikutnya. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, teruntuk kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih bahasan adab, dan kita akan lanjutkan pembahasan adab di dalam safar, adab ketika safar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab ketika safar adalah menyiapkan bekal dari yang halal. Demikian pula memberikan nafkah kepada orang yang wajib diberikan nafkah dari harta yang halal. Seperti contohnya adalah anak dan istri, bisa juga mungkin orang tua yang ditanggungnya ketika itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berbekal dengan yang halal ini tentunya sebuah perkara yang penting. Selain bahwasanya wajib bagi kita untuk makan yang halal, ya bukan hanya ketika
dalam kondisi kita safar saja, ya dalam kondisi mukim, kita juga diwajibkan untuk ya menyiapkan kebutuhan kita dari yang halal. Perintah Allah Subhanahu wa taala ya kepada para hamba manusia untuk mereka makan dari yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 88, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian beriman. Di antara bentuk tuntutan keimanan, dan ini bagian dari ketakwaan, adalah memakan makanan yang halal, baik itu zatnya yang halal maupun cara perolehannya yang halal. Demikian. Jangan sampai kita makan memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita. Jangan sampai sesuatu yang haram itu memenuhi perut kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sungguh ancamannya adalah neraka bagi siapa saja yang perutnya itu diisi oleh makanan-makanan yang haram, baik itu haram dari sisi zatnya maupun haram dari sisi perolehannya. Dari sisi zatnya, seperti contohnya adalah memakan bangkai, memakan hewan anjing, hewan babi, ya, darah yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka yang seperti ini ya adalah haram secara zatnya. Begitu juga haram dari sisi perolehannya, yaitu haram sisi perolehannya seperti didapatkan dengan cara riba, didapatkan dengan cara berjudi, didapatkan dengan cara menjual diri, atau menjual apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijual belikan. Begitu juga mencuri, merampas dan seterusnya. Maka ini adalah haram ya secara perolehannya, kecuali adalah pencurian dan perampasan, yang sesungguhnya itu adalah haram secara zatnya, karena zat dari barang tersebut adalah milik orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 4519, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap jasad tubuh
yang tumbuh kembangnya itu dari suhtin. Suhtin ay haramin, yaitu satu yang haram. Baik itu haram dari sisi zatnya maupun haram dari sisi perolehannya. Maka fannaru aula bihi. Neraka itu lebih layak bagi dirinya. Layak untuk dibakar jasad tersebut ya dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kerugian di dunia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan kita ya berbekal ya atau makan, termasuk diantaranya adalah makan dalam kondisi safar itu dari harta haram, baik haram dari sisi zatnya maupun haram dari sisi perolehannya. Dan jangan pula kita memberikan ya makan kepada keluarga kita, anak, istri, bahkan orang tua kita itu dengan cara yang haram, dari harta haram. Memang bisa jadi mereka tidak berdosa karena mereka tidak tahu. Bisa jadi mereka tidak mendapatkan dosa, namun kita yang menanggung dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan dikhawatirkan ada kerusakan yang akan menimpa mereka, seperti rusak agama mereka. Karena makanan yang halal itu akan berdampak baik bagi tubuh, sebagaimana makanan yang haram ini akan berdampak bagi tubuh pula. Ya, bisa jadi ya bagi karakter, sifat, bahkan bagi agama seseorang. Makanya Nabi SAW menggandengkan dalam doa ya antara makan makanan yang haram dengan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah kalau tidak salah, radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW setelah salat subuh beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, halal lagi baik, dan amal yang diterima. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, amal yang diterima itu disebabkan karena rizki yang baik, halal lagi baik. Dan rizki yang halal lagi baik itu didapatkan, ya bisa didapatkan dari ilmu yang bermanfaat. Yaitu mengetahui ya apa saja ya tentang hukum-hukum halal dan haram. Sehingga bisa memilih ya cara atau makanan yang halal bagi dirinya dan menjauhi yang haram. Demikian, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita khawatirkan ketika kita memberi makan ya orang-orang yang menjadi kewajiban bagi kita untuk menafkahinya dengan cara yang haram atau dari yang haram, baik itu haram secara zatnya maupun haram dari sisi perolehannya, ini akan berakibat buruk bagi mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan sampai pula ya ketika kita bersafar hanya kita saja yang menyiapkan perbekalan untuk diri kita. Adapun orang-orang yang wajib untuk kita berikan nafkah mereka ini diabaikan haknya. Ketahuilah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman
an yudayya man yaqutu. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dia berdosa. Cukuplah seseorang itu berdosa, dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya untuk memberikan nafkahnya. Berdosa orang yang dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib baginya untuk memberikan nafkah kepadanya. Orang yang menjadi tanggungan ya nafkahnya ya di atas pundaknya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berbekal dengan yang halal, ini sebuah tuntutan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu dalam kondisi mukim ataupun safar. Adapun memakan makanan yang haram, ya baik itu dalam kondisi mukim ataupun safar, ya, maka ini akan berakibat buruk, dampak buruk yang banyak. Seperti tadi kita katakan, ada ancaman neraka bagi orang yang mengkonsumsi yang haram, baik itu haram dari sisi zatnya maupun perolehannya, demikian. Nah, bisa juga berdampak kepada ya urusan-urusan dunia. Ya seperti contohnya adalah ya di dunia itu punya dampak di mana doa orang yang makbul semestinya doanya itu tidak lagi makbul doanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Kemudian faqala, lalu Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang saleh. Ini menunjukkan bahwasanya makanan yang baik, yang halal lagi baik, itu bisa berdampak kepada amal saleh. Sebaliknya sebaliknya bisa diprediksi amal yang buruk itu karena sebab diantaranya adalah memakan makanan yang buruk pula. Demikian. Wa qala, dan Allah Subhanahu dan Rasulullah SAW bersabda membacakan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Summa dzakara ar-rajula, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang dia jauh bersafar. Lihat kondisinya safar, as'asa, dalam kondisi acak-acakan, aghbara, dalam kondisi berdebu. Yamuddu yadihi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia panggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sesungguhnya kondisi ini itu kondisi di mana makbulnya doa. Bahkan di sini ada sekitar lima hal yang membuat
seseorang tersebut, seorang hamba itu makbul doanya? Pertama adalah kondisi safar. Kondisi safar adalah kondisi di mana orang tersebut ya makbul doa. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Salasu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Dalam riwayat yang lain disebutkan mustajabatun la syakka fihinna. Mustajab itu doa, tidak ada keraguan tentang keterkabulannya. Da'watul madlumi, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafiri, doa orang yang safar. Ini dia. Kemudian da'watul walidi li waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Orang yang safar nih, orang makbul doanya. Ditambah lagi kondisi yang kedua adalah kondisi di mana dia berdebu. Orang berdebu ya, itu orang yang Masya Allah ya. Kalau kita katakan ada orang kalau dia necis, bersih, necis, ya bagus pakaiannya, lalu minta kepada manusia yang lain, yakinlah manusia yang lain ini berat untuk memberikan ya apa yang dimintanya tersebut. Kenapa? Karena tidak yakin ini orang dalam kondisi ya bersih, ya kok bisa minta-minta demikian ya. Kayak orang berdasi minta-minta begitu, itu sulit untuk bisa diberi, ya demikian. Begitu juga kondisi yang berikutnya, yang ketiga adalah kondisi acak-acakan. Ini sama juga, ya agak mirip dengan yang kedua, ya. Kita saja kalau ada orang yang minta-minta sama kita, minta makan, ya minta duit, ya. Dalam kondisi orang tersebut, Masya Allah rapi, ya. Tadi bersih, rapi, bersih, demikian. Ini kita nggak akan beri ya. Ya, paling kita minta maaf saja. Setidaknya kita minta maaf ya, karena kita ragu ini orang jangan-jangan orang mampu. Nah seperti itu. Nah kondisi memelas seperti ini, kondisi yang seperti ini kondisi yang ya kita katakan ya Allah lebih layak ketimbang manusia di dalam ya memberi. Kalau manusia saja melihat kondisi orang yang Masya Allah ya belepotan, kotor ya, lalu dia minta-minta, ini betul-betul ini orang miskin. Nah seperti itu. Tentunya Allah lebih baik di dalam memenuhi ya permintaan ya orang yang seperti ini. Ditambah lagi berikutnya yang keempat adalah ya kondisi di mana orang tersebut mengadahkan tangannya ke arah langit. Nah kita saja kalau kita ada orang minta sambil dia menengadahkan tangannya ke arah kita, tangannya seperti ini minta kepada kita, ya. Nah tentunya ini mungkin bisa jadi kita memberi, Ya coba bayangkan kalau ada orang minta Pak, tapi tangannya enggak mengarah kepada kita, Pak minta Pak, minta Bu, ya, dan seterusnya. Tangannya tidak mengangkat. Enggak diangkat untuk meminta. Ya. Nah, tentunya terkadang ini lebih sungkan kita lebih enggan kita untuk memberi. Berbeda kalau dia mengangkat tangannya. Kalau manusia seperti itu, maka Allah lebih utama, ya. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha hayyun karimun." Sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki sifat malu dan Allah itu suka memberi, karim, mulia karena memberi, ya. Allah itu malu kata Rasulullah SAW apabila ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya ke arah langit, ya, lalu mengembalikan tangan tersebut itu dalam kondisi kosong, ya, ketika ditarik begitu nggak dikasih. Allah malu yang seperti itu. Ya, ini hadisnya sahih. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik ya, nah seperti itu. Ini kondisi yang keempat. Kondisi yang kelima adalah dia memanggil. Jadi panggil ya nama Allah ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku.
Ya, ini menunjukkan bahwasanya pengakuan hamba tersebut terhadap Allah, yaitu Allah yang Rabbul Alamin, Rabb, penguasa, pencipta, pengatur segala alam semesta. Begitu. Yang memanggil itu menyadari bahwasanya dia adalah berada di bawah, demikian. Ya seperti kalau seandainya ada orang yang minta-minta kepada kita, ya, sambil ngomong, Tuan, Puan, tolong beri, nah seperti itu. Kalau terkumpul semuanya seperti ini, ya, contohnya ada orang yang berjalan jauh, rupanya habis bekalnya, rambutnya acak-acakan, kemudian dia berdebu seluruh tubuhnya, ya. Lalu dia meminta-minta sambil tangannya ditengadahkan kepada orang-orang. Lalu dia memanggil, wahai Tuan, wahai Puan, nah seperti itu. Bapak, Ibu, ya, tolong bantu saya. Nah seperti itu. Ini bisa jadi dia akan, orang-orang lain itu akan memberi kepadanya. Nah seperti itu. Kalau manusia bisa seperti itu, maka Allah lebih utama untuk memberikan, ya, permintaan hamba tersebut kepadanya. Permasalahannya Rasulullah menyebutkan wa ma ta'amuhu haram. Makanannya haram. Sesuatu yang dimakannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Sesuatu yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haram. Ya, pakainya haram. Sesuatu yang dipakainya itu haram. Kemudian wa ghudhiya bil haram, dan kenyang dengan yang haram. Kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Lalu bagaimana bisa dia dipenuhi permintaannya? Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, interaksi dengan hal-hal yang haram, baik itu makanan yang pernah dimakan, minuman yang pernah diminum, pakaian yang pernah dipakai, ya, sesuatu yang pernah masuk ke dalam perutnya, ya, baik itu cairan maupun padatan makanan itu, ya, atau minuman, ya, maka ketahuilah, ya, ini akan mengakibatkan tumpulnya doa, tidak makbulnya doa. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Padahal ya dalam kondisi safar ini sangat butuh doa kita. Ya kita butuh untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita butuh untuk dipenuhi hajat-hajat kita ketika kita safar. Tentunya orang yang safar itu karena ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan nggak akan safar. Cukup saja mungkin di rumah lebih enak. Nah begitu ya. Tapi safar itu karena memang untuk sebuah kebutuhan. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan kadang mendapatkan kesulitan pula. Nah kita ingin dimudahkan oleh Allah, ya. Kita ingin diselamatkan dalam mencapai kebutuhan tersebut, baik itu dalam, ya, keberangkatan ataupun ketika kembali. Nah ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Doa ini sangat potensi besar dilakukan dalam kondisi safar. Oleh karenanya, ya, butuhnya kita berbekal dengan satu yang halal, agar tidak tumpul doa tersebut. Ya, jangan sampai sesuatu yang kita interaksikan dengan diri kita itu satu yang haram, membuat doa kita itu tumpul. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, kita mungkin bercermin, introspeksi diri gitu kira-kira, ya, mengkoreksi diri, ya. Seberapa banyak doa-doa kita ini yang telah dikabulkan oleh Allah, ya, dan seberapa banyak pula doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah. Kita bandingkan antara doa yang pernah kita sampaikan, kita mintakan kepada Allah, antara yang dikabulkan dengan yang belum dikabulkan. Bisa jadi, ya, doa-doa yang tidak dikabulkan tersebut itu sebabnya karena penghalangnya adalah interaksi dengan yang haram. Nah seperti itu. Interaksi dengan yang haram, makanan, minuman, pakaian. Jadi jangan dikira sepatu, mungkin ya itu kan bagian kaki di bawah, atau mungkin peci, topi, ya, atau mungkin bagi perempuan cincin, ya, begitu juga laki-laki. Kalau cincin emas, kalau bagi perempuan cincin perak boleh bagi laki-laki, demikian.
Ya. Itu dari yang haram itu bisa pengaruh, ya. Kita katakan tumpulnya doa. Ya, demikian. Jadi tidak makbul doa tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi di antara adab-adab ketika safar adalah membekali diri dengan yang halal, ya. Membekali diri dengan yang halal dan memberikan, ya, bekal bagi orang-orang yang ditinggalkan, yang wajib untuk diberikan nafkah kepada mereka, yang wajib, ya, untuk dipenuhi nafkah itu untuk mereka juga dari yang halal, demikian, ya. Agar mereka juga bisa mendoakan kita, ya. Agar mereka juga bisa mendoakan kita. Kalau dari yang haram bisa jadi juga tumpul nanti doa mereka, ya, nggak akan sampai, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian, ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 197, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi antara ketakwaan adalah, ya, makan dan menggunakan yang halal bukan yang haram, demikian. Wallahu taala alam. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang materinya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bersoal jawab. Lewat telepon silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Di nomor yang sama bisa juga Anda kirimkan pertanyaan tertulis lewat chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, ya. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan dari teman ini, teman saya Ustaz. Jika suami menceraikan istrinya dan masa iddah mantan istri belum selesai, belum habis, apakah mantan suami ini belum mantan, ya? Ini mantan, cerita mantan ini. Nah, ini akan kita jelaskan insyaallah, ya. Jika suami menceraikan istri dan masa iddah istri belum selesai, apakah suami berkewajiban membayar zakat fitri untuk mantan atau untuk istrinya? Dan apakah benar jika suami masih memiliki tanggung jawab terhadap istrinya yang dicerai sebelum selesai masa iddahnya? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Maksud tanggung jawab di sini adalah, ya, menafkahi, ya, istri yang dicerainya. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya yang cerainya ini adalah, ya, masih dalam talak raj'i, ya, talak raj'i, yaitu talak yang boleh kembali. Berarti adalah talak 1 dan talak 2. Maka pendapat yang tepat dalam masalah ini dan benar, pendapat yang benar dan tepat adalah bahwa
istri yang dicerai masih dalam masa iddah dari talak 1 dan talak 2, maka masih berstatus istri. Oleh karenanya diharamkan untuk ya dikeluarkan dari rumah, ya. Diharamkan untuk dikeluar dari rumah. Ya. Tidak boleh mengeluarkan atau mengusir istri, dan tidak boleh juga istri tersebut keluar dari rumah. Ya. Rumah tangga tersebut, yaitu dari rumah yang mereka tinggal sebelumnya, tidak boleh. Dan masih berkewajiban bagi sang suami untuk menafkahinya karena masih berstatus istri. Nah, begitu ya. Nah, jika demikian pula, maka wajib pula untuk membayarkan ya zakat fitrinya. Nah, seperti itu. Zakat fitrinya, karena itu termasuk tanggung jawab dari suami. Demikian ya. Baik. Nah, saya menduga bahwasanya ya sang suami yang menceraikan istrinya itu adalah ya masih ya cerai dalam talak roja'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Demikian. Oleh karenanya masih wajib untuk memberikan nafkah. Ya. Ini kesalahan di masyarakat kita. Apabila sang suami mencerai istrinya ya dan jatuh talak ketika itu, padahal baru talak 1 atau talak 2, lantas sang suami ya mengusir istrinya, atau sang istri yang pulang ke rumah orang tuanya. Ini sebuah kesalahan. Ya, tidak boleh. Dalam surat Thalaq itu tidak boleh. Wala yakhrujna, tidak boleh keluar mereka. Ya. Dan tidak boleh ya kita mengusir atau mengeluarkan mereka dari rumah tersebut. Demikian ya, wallahu taala alam. Ya, jadi kesimpulannya wajib memberikan nafkah karena masih berstatus istri, bukan mantan, belum mantan. Kecuali kalau sudah berakhir masa iddah dan belum dirujuk, maka ini sudah terputus hubungan suami istri. Terputus ya ikatan hubungan suami istri, demikian. Nah, seperti itu. Tapi kalau masih dalam masa iddah, masih berstatus istri. Ingat, ini masih talak 1, talak 2 yang disebut dengan talak roja'i. Ya. Maka sang istri tersebut itu selama masa iddah masih terhitung istri. Maka wajib dinafkahi. Kalau di bulan akhir Ramadan ya, wajib untuk dibayarkan zakat fitrinya. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Baik, ada pertanyaan lewat telepon? Ya. Baik, silakan ya. Kita menanti ya pertanyaan lewat telepon sebentar lagi. Baik, silakan. Dari siapa, di mana? Dari hamba Allah Ustaz di Medan. Izin bertanya Ustaz, gimana ya Ustaz caranya? Coba sebentar, suaranya kurang keras. Sebentar ya. Bisa dikeraskan sedikit? Dari hamba Allah Ustaz, izin bertanya, gimana ya Ustaz caranya meningkatkan rasa ketakwaan kita? Bagaimana meningkatkan? Ujian rasa di saat kita ditimpa ujian sakit Ustaz, gimana cara meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Baik ya. Jadi pertanyaan dari hamba Allah ya ini seorang wanita, semoga Allah SWT menjadikan beliau seorang wanita yang salihah, yang bertakwa. Pertanyaan beliau adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan ya dalam kondisi sakit ya, baik ya. Dalam kondisi diuji atau ditimpa ujian berupa sakit. Baik ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada siapa saja dari saudara kita kaum muslimin yang mengalami sakit. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT juga memberikan ya senantiasa taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk terus berada di atas ya ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik ya, meningkatkan ketakwaan dalam kondisi ditimpa ujian berupa sakit. Perlu kita sampaikan bahwasanya ya sakit merupakan ujian yang sesungguhnya tidak disukai oleh manusia, namun bisa menjadi kebaikan bagi dirinya. Hal yang bisa membawa kepada kebaikan bagi dirinya tatkala dihadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dan ini merupakan amalan. Ini merupakan nilai ketakwaan, ya. Jadi kesabaran itu merupakan salah satu nilai ketakwaan. Karena sabar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk ya sabar dan terus ya menyabarkan diri kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan sabarkanlah diri kalian. Warabitu, dan ikatkanlah kalian dengan ketakwaan, dengan ketaatan, ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Lihat ya. Jadi ini diperintahkan sabar itu. Jadi sabar itu amalan. Bahkan amalan bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Ya. Itu sabar. Jadi kalau dikatakan gimana sih meningkatkan ketakwaan dalam kondisi ditimpa musibah berupa sakit? Sabar. Nah itu dia. Itu sabar itu amalan. Ini yang pertama, sabar. Bersabar seterusnya. Sabar itu bagaimana sabar itu, Ustaz? Menahan diri. Sabar itu ada 3. Ya, pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, bersabar di dalam mentaati Allah. Kemudian yang kedua as-sabru an maksiatillah, yaitu bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga ini dia, as-sabru ala aqdarillah, bersabar dari takdir-takdir Allah yang biasanya buruk. Di antaranya sakit. Itu sabar. Bersabar itu amalan, bukan dianggap orang sabar itu bukan amalan. Padahal amalan yang besar. Bersabar terus, yaitu menerima apa yang Allah takdirkan, diterima, bahkan ridho. Insya Allah dapatkan keridhaan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal ajri ma'a idhamil bala'i. Wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya bala musibah yang menimpa. Dan sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum. Apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka. Jadi saudariku dan saudaraku, bahwasanya orang yang ditimpa musibah dan sering ditimpa musibah dari kalangan orang-orang beriman, ketahuilah bahwasanya itu menunjukkan Allah cinta kepada mereka, ya. Maka sadari itu. Dengan seperti itu mudah-mudahan
mudah-mudahan ya menjadi ringan. Ya, ujian yang didapatkan menjadi ringan. Nah, seperti itu, ya. Maka siapa saja yang ridho, ya, ridho dengan apa? Ujian yang Allah berikan itu. Apa yang bisa menyebabkan ridho? Karena itu bukti cinta Allah kepada kita, ya. Maka dia pun mendapatkan keridhaan. Nah, jadi hal yang membuat kita ridho dengan ujian yang menimpa kita, dan ujian tersebut itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita apabila kita ridho, dan kita bisa semakin bertambah ridho, ya, menerima, rela dengan ketetapan tersebut. Di antaranya adalah keinginan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita, siapa yang murka, falahu as-sukhtu, maka dia mendapatkan kemurkaan. Kalau dia marah, murka terhadap musibah tersebut, kok nggak sembuh-sembuh penyakit ini, marah dia sama Allah, maka dia mendapat kemurkaan Allah. Jadi hal yang membuat kita bisa bersabar, bahkan ridho dengan musibah yang menimpa kita itu adalah kita khawatir dimurkai oleh Allah ketika kita murka dan marah. Nah, kita inginkan mendapatkan keridhaan Allah, dan kita ingin juga mendapatkan bukti cinta Allah kepada kita, dan kita inginkan dapatkan balasan pahala yang besar. Nah, seperti itu, ya. Sabar, dan sabar itu tanpa batas. Kenapa? Karena pahala sabar tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Ya, sabar terus, ya. Dan amalan sabar itu amalan. Buktinya adalah diberi ganjaran berupa pahala bahkan tanpa batas. Itu dia, ya. Tanpa batas. Itu amalan, itu sabar, itu bersabar. Ini yang pertama, bersabar. Terus bersabar. Ya, terus bersabar. Ya. Dan ketahui rasa sakit yang menimpa seorang hamba beriman itu penghapus dosa. Penghapus dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, tentunya kita dan Anda, saya dan Anda semua ini orang muslim insyaallah taala. Kalaupun ada yang mendengarkan kajian ini dari kalangan orang non muslim, mudah-mudahan nanti jadi muslim dia insyaallah, ya. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu penat, rasa penatnya, capek berlebihan, capek, ya. Sakit, gundah gulana, kesedihan, gangguan, demam, sampai pun duri yang menusuk kulitnya. Tidaklah hal itu melainkan Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya, Masya Allah, ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ternyata selain menjadi penghapus dosa, meninggikan derajat. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, orang yang beriman, baik itu duri yang menusuknya ataupun yang lebih dahsyat, yang lebih tinggi ketimbang duri tersebut, yang lebih lama sakitnya. Kalau duri tertusuk bisa dicabut, hilang sakitnya, walaupun meninggalkan luka, namun cepat sembuh insyaallah. Atau yang lebih dahsyat ketimbang itu menimpa seorang mukmin, tidaklah demikian melainkan dengannya Allah mengangkat derajatnya, atau dengannya Allah menghapuskan dosanya. Masya Allah, ya, beruntung kita. Jadi kalau kita ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka ketahuilah, ya, itu bukti Allah cinta sama kita. Ya, kita bisa berpotensi mendapatkan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala yang besar, dan terus kalau kita sabar ini akan terus
pahala yang tidak tanpa batas, yang tanpa batas, tidak terbatas. Demikian. Kita akan diampuni dosa-dosa kita dan kita akan ditinggikan derajat kita. Masya Allah, banyak sekali. Ya. Maka ini sabar, ini amalan. Sabar. Ya. Demikian. Nah, kalau kita mau bicara sabar ini banyak sekali. Tapi cukuplah kita katakan, ya, Rasulullah SAW itu takjub dengan seorang mukmin. Dalam setiap kondisinya dia selalu baik. Kenapa? Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khairan wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengherankan dan menakjubkan perkara orang beriman. Karena sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik dan tidaklah hal itu ya ada melainkan tidaklah hal itu ada bagi seorang pun kecuali bagi pada diri seorang mukmin. Jadi ciri orang beriman baik selalu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau hal-hal yang menyenangkan dirinya itu menghampiri dirinya, datang kepadanya, maka dia bersyukur, diucapkan alhamdulillah. Itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia ya tertimpa kemudaratan, hal-hal yang tidak menyenangkan seperti sakit, maka ya dia bersabar, maka itu baik baginya. Lihat. Jadi orang mukmin itu ya sabar kalau ditimpa musibah, mendapatkan hal-hal yang buruk dan jelek. Ya. Kalau dapat hal yang baik dia bersyukur. Nah seperti itu. Jadilah orang beriman. Nah seperti itu ya. Maka sabar. Ini yang pertama. Yang kedua juga sebagai kabar gembira bahwasanya beruntunglah orang-orang yang ketika dalam kondisi sehat mereka itu melakukan amal-amal soleh. Senantiasa melakukan amal-amal soleh, bisa berpuasa bahkan yang wajib maupun yang sunat, bisa sholat yang wajib dalam kondisi sempurna maupun yang sunat, ya, melakukan amal-amal yang luar biasa yang banyak, ya. Nah ketika sakit, tidak bisa lagi melakukan hal seperti itu sebagaimana sebelum sakit. Ketahuilah kabar gembira untuk Anda yang punya kebiasaan baik dalam kondisi sehatnya. Anda akan dicatat pahalanya sempurna seperti amal Anda ketika sehat. Karena Anda punya penghalang untuk melakukan amal kebaikan tersebut, yaitu sakit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu dia sakit atau dia bersafar, maka dicatat untuk dia, Allah yang mencatatnya, ya. Maka dicatat untuk dia apa yang dahulu dia lakukan, dia amalkan dalam kondisi sehatnya dan mukimnya. Masya Allah, luar biasa. Karena ada penghalangnya. Sakit inilah menjadi penghalang bagi dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukannya. Maka tetap dicatat untuk dia amalan sempurna. Demikian. Oleh karena jangan menyesal. Nikmati sakit itu, ya. Sampai Allah menyembuhkan, ya. Sakit itu anugerah insyaallah taala, ya. Karena banyak kebaikan padanya, ya. Nah seperti itu. Jadi bersabar, jangan pernah mengeluh dengan sakit tersebut agar semakin ringan. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkannya. Nah, ini tambah lagi ada amalan luar biasa. Jadi berusaha pertama menggantungkan harapan. Harapan itu adalah perbuatan hati. Itu adalah amal ibadah hati. Dapat pahala lagi kalau kita berharap kepada Allah untuk kesembuhan dari Allah. Ya Allah sembuhkan ya Allah. Ya, sambil menunggu kesembuhan bersabar terus. Nah, demikian ya. Ditambah lagi ketika menempuh upaya kesembuhan, itu pahala yang tersendiri. Nah lihat itu ya, Masya Allah luar biasa ini. Orang mukmin memang luar biasa pahalanya ini ya. Ya. Jadi beruntung jadi orang beriman ya. Coba sabar itu adalah pahala. Berharap kepada Allah agar sembuh maka itu pahala. Ya. Kemudian menempuh perobatan untuk sembuh itu pahala. Masya Allah ya luar biasa. Dia punya amalan yang tertunda
dari kebiasaan yang dilakukan dalam kondisi sehatnya, karena sakit tertunda, itu akan mengalirkan pahala. Lalu kenapa kita begitu sangat berat sekali ketika sakit? Bahkan bertambah berat sakit tersebut ketika semakin terbeban dengan pikiran. Ketahuilah. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah mengatakan, yang artinya Allah tidak memberikan beban kepada sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Siapapun Anda, siapapun kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, kita mampu untuk menanggungnya, mampu untuk melewatinya. Jangan takut. Andaikan pun kita wafat disebabkan karena itu, ketahuilah, itu kita mampu untuk melakukannya. Demikian, ya. Kita mampu berbaik sangka kepada Allah. Demikian. Ini pahala lagi, berbaik sangka kepada Allah, ya. Apa yang bisa dilakukan dalam kondisi sakit? Banyak. Sholat tetap lakukan, ya. Dalam kondisi kalau bisa, ya, kalau nggak bisa berdiri maka duduk, kalau nggak bisa duduk maka berbaring. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Hadis riwayat Bukhari. Salatlah dalam kondisi berdiri, kalau tak mampu maka duduk, kalau tak mampu maka berbaring. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa puasa, maka nanti diganti di luar Ramadan. Kalau ini penyakit yang kata dokter nggak ada harapan sembuh, maka bayar fidyah. Nah, seperti itu. Itu juga kebaikan, bayar fidyah itu. Itu amalan, ya. Nah, seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Kalau bisa baca Quran, baca Quran. Banyak zikir, ini yang mudah, amalan yang sangat mudah bagi siapapun, termasuk orang yang sakit, sangat mudah karena ini amalan lisan saja. Baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar berulang-ulang. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, atau baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Enggak usah dihitung. Kapan saja. Yang penting jangan di kamar mandi. Nah, seperti itu, ya. Zikir, baca Quran, selalu variatif di dalam amal supaya tidak bosan, karena manusia memang selalu dihinggapi dengan kebosanan, maka variatif dalam amal, seperti itu, ya. Jadi amalan meningkatkan ketakwaan dalam kondisi sakit itu banyak sekali, insya Allah banyak. Harapan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah, ya, menempuh jalan perobatan, itu bentuk aplikasi dari harapan kepada Allah. Demikian. Dan terus bersabar tanpa batas. Nah, seperti itu. Pahala mengalir dari amalan yang biasa kita lakukan yang terhalang karena sakit, itu akan mengalir pahala. Zikir yang kita baca terus berulang-ulang, itu kesempatan yang luar biasa. Orang yang sehat terkadang lupa dia zikir. Orang sakit biasanya semakin banyak waktunya untuk berzikir, baca Quran. Demikian, ya. Ini ketakwaan. Ini merupakan, ya, amalan-amalan yang bisa meningkatkan ketakwaan, insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat. Barangkali ini saja bisa kita sampaikan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf, ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita berikan motivasi untuk mari kita bersama-sama berdonasi membebaskan lahan yang akan dibangun di atas lahan ini, Masjid Al-Muwahhidin dan sarana yang lainnya. Kekurangan dana kita adalah sekitar 1,9 miliar rupiah. Kita masih punya kesempatan untuk bisa memiliki aset akhirat, pahala yang terus mengalir, ya, walaupun kita telah tiada, minimal pahalanya 700 kali lipatnya, ya. Maka silahkan transfer rezeki yang Allah titipkan untuk Anda, kepada Anda, ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.